sangat melimpah banget pekerja informal kita. Mhm. Yang sebenarnya kekhawatiran kita nih ke depan, di mana pada di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota Mhm. dan di apa namanya kementerian pindah Mhm. ya ke IKN dan pegawainya juga pindah semua ke IKN. Mhm. Nah, kita sebenarnya kekurangan sumber daya manusia yang bagus. Mhm. Mhm. Sedangkan profiling pendatang kita seperti tadi, pekerja informal kita sudah banyak banget saat ini. Ya. Nah, ini tantangan untuk mengatur dalam rangka ke depan Jakarta menjadi kota global. Ya. Sebagai gambaran, sebetulnya jumlah penduduk persis warga DKI Jakarta ini ada berapa? Kemudian kan kita juga fakta bahwa DKI adalah kota tujuan mencari nafkah, tujuan urbanisasi gitu ya. Artinya jumlah penduduknya mungkin lebih banyak dari yang terdata di Dukcapil. Ini seperti apa informasinya, Pak Budi? Iya, jumlah penduduk DKI Jakarta itu sampai saat ini tuh di angka 11,3 jutaan. Ya. 11,3 dengan wajib KTP-nya adalah 4,3 juta. Dan ini terus bertambah karena adanya pendatang. Nah, pendatang yang terus bertambah. Baru pada tahun 2023 lah pendatang itu turun. Kalau kita lihat trennya, grafiknya dari tahun 2003 tahun 2021, 22 itu naik terus tuh pendatang kita. Baru di tahun 2023 itu baru turun. Ya. Dan apa namanya? Kalau waktu itu juga pernah turun karena COVID di tahun 2020 dan 2019. Nah, itu turun, namun karena COVID ada pembatasan, pada saat itu turun. Dan tambah lagi profiling pendatang, ya karena Jakarta masih menjadi magnet ya saat ini. Nah, profiling pendatang kita di dalam profiling tahunan maupun pada arus mudik balik nih amuba pada saat ini, kalau arus mudik balik profiling pendatang kita hampir 84% itu adalah mereka SMA ke bawah. Ya, dan 62% mereka berpenghasilan rendah. 20% mereka berkonsentrasi di RW kumuh. Nah, jadi ini juga tantangan nih buat Pemprov DKI Jakarta di dalam menata kependudukan. Demikian, Mas Yudi. Artinya mereka banyak yang kemudian bekerja di bidang dan sektor non formal ya, Pak Budi? Formal, iya. Oleh karenanya sangat melimpah banget pekerja informal kita. Yang sebenarnya kekhawatiran kita nih ke depan, di mana di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota dan kementerian pindah ya ke IKN dan pegawainya juga pindah semua ke IKN. Nah, kita sebenarnya kekurangan sumber daya manusia yang bagus. Sedangkan profiling pendatang kita seperti tadi, pekerja informal kita sudah banyak banget saat ini. Nah, ini tantangan untuk mengatur dalam rangka ke depan Jakarta menjadi kota global. Oke, Pak Budi tadi disampaikan bahwa setelah seorang warga berdiam diri dalam satu lokasi selama 1 tahun, maka kemudian harus dibuat atau KTP-nya mungkin disesuaikan ya, Pak Budi ya. Nah, untuk warga-warga pendatang yang kemudian juga ber-KTP luar Jakarta, ini perlakuannya apakah juga harus diwajibkan untuk membuat KTP Jakarta atau seperti apa, Pak Budi? Karena jumlahnya cukup banyak tadi ya, dan berada di area-area yang sebetulnya menjadi perhatian juga Pak Budi secara sosial barangkali ya. 80% adalah SMA ke bawah secara pendidikan, kemudian 62% bahkan tadi juga kebanyakan tinggal di daerah-daerah yang slum ya, Pak Budi ya. Iya, Mas Yudi. Jadi bagaimana bagi para pendatang ya, mereka kalau memang sesuai dengan ketentuan apa sih syarat pendatang ke Jakarta, dan ini semuanya sebenarnya sama berlaku di Indonesia. Ya, syarat pindah datang itu pertama mereka harus ada ya KTP, kartu keluarga, dan juga surat keterangan pindah dari daerah asal. Lalu satu lagi adalah jaminan tempat tinggal. Sebenarnya itu saja sih ya.
Dan ini bisa kita layani dalam cukup cepat kalau semua persyaratan lengkap ada, ya 5 menit selesai, 5 sampai 15 menit selesai. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka berhak KTP, mereka berhak mendapatkan kalau syaratnya sesuai dengan ketentuan, ya lengkap, penjaminnya ada, dan setelah kita klarifikasi penjamin juga clear, aman, ya udah berarti mereka bisa pindah, mereka berhak mendapatkan KTP DKI Jakarta.